mengikuti pelajaran IPA ya anak-anak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doanya nak. Sebelum kita memulai pelajaran, maka baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baik anak-anak, di kelas 7 kita telah mempelajari tentang organ pada makhluk hidup. Salah satunya organ pada tumbuhan. Ya, organ pada tumbuhan itu ada yang tahu apa aja organ pada tumbuhan? Nesa, silakan. Akar, batang, Ya. daun, bunga, Ada lagi yang tahu? Kenda? Sama Bu. Yang lain? Ya, terima kasih Nesa ya, betul sekali jawabannya ya. Bagian dari tumbuhan itu nanti ada yang namanya akar, kemudian batang, kemudian ada daun, ada buah, ada bunga, dan ada biji. Nanti di dalam ini ada biji ya. Dan untuk memperjelas kembali pembelajarannya, Ibu akan buka file PPT Ibu ya. Ada yang tahu ini apa? Bunga sakura. Nah, semua suka ya mengenal bunga ini ya? Lingkungan. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Terutama tentang bagian akar, batang, dan daun pada tumbuhan. Untuk itu, Ibu akan membagikan kalian kelompok berdasarkan kelompok yang sebelumnya. Dan Ibu telah menugaskan kalian sebelumnya untuk membawa tanaman dan semua ada yang sudah membawa. Alhamdulillah semuanya bawa. Untuk membentuk kelompok anak-anak. Silakan membentuk kelompok. Berada di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Untuk lebih memperjelasnya, nanti ini Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Nantinya ada instruksi di dalamnya. Kalian isi sesuai dengan yang ditanyakan ya. Kemudian sebelumnya Ibu sudah suruh kalian baca buku referensi yang kalian bikin di perpustakaan. Itu sudah kalian kumpulkan ya pertanyaan-pertanyaan mengenai materi struktur akar dan batang pada tumbuhan. Sekiranya ada yang tidak mengerti, kalian boleh tanyakan langsung pada saat kita mengamati bagian dari tumbuhan. Ini Ibu bagikan ya. Ini Ibu bagikan ke kalian dengan materi ya, bahan belajarnya ya anak-anak ya. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Anak-anak KPD-nya? Sudah. Baiklah, Ibu kasih kalian waktu untuk mengamati bagian-bagian dari tumbuhannya ya. Silakan dikerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Batang. 1. Struktur batang. Pada umumnya berbentuk bulat, memiliki ruas-ruas atau internodus, dan memiliki buku atau notus. Fungsi batang yaitu menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan mempresentasikan tentang daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Daun. Struktur bagian daun, helai daun, tangkai daun, dan pelapa daun. Fungsi daun. 1. Tempat terjadinya fotosintesis. 2. Sebagai organ pernafasan. 3. Tempat terjadinya transpirasi. 4. Tempat terjadinya gutasi. 5. Sebagai alat reproduksi vegetatif. Ya. Terima kasih kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Demikian hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Akar, satu bagian akar, ujung akar, fungsi akar, rambut akar, batang akar, ujung akar. B. Fungsi akar, menambahkan tubuh tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah pada media tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, menyerap oksigen. Daun, satu bagian daun, helai daun lamina, tangkai daun petiolus, labah daun folius, fungsi daun, tempat terjadinya fotosintesis sebagai organ pernapasan, tempat terjadinya transpirasi, tempat terjadinya mutasi sebagai alat reproduksi vegetatif. Terima kasih kelompok 4 telah mempresentasikan hasilnya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan ditutup kelompok 4. Sekian dari hasil pengamatan kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi anak-anak itu adalah jenis tumbuhan, satu jenis tumbuhan lengkap ya, yang memiliki bagian dari akar, batang, dan daun, serta memiliki bunga, buah, dan biji. Bijinya itu terdapat di dalam buah ya. Nah, tadi kalian sudah mengisi mana apa-apa saja yang menjadi bagian dari akar ya. Nah, ini Ibu jelaskan kembali ya untuk memperjelasnya ya. Pada bagian akar itu nanti terdapat tudung akar. Tudung akar itu pada bagian bawah dari tumbuhan nih. Di akar, di ujung akar paling bawah. Ya. Kemudian ada inti akar. Inti akar itu ada di tengah. Ya, bagian yang menonjol ya. Kemudian ada rambut akar. Ini rambut-rambut akar yang ini ya. Kemudian ada batang akar. Batang akar yang ini. Kemudian ada ujung akar. Ujung akar sama tudung akar berbeda ya anak-anak ya. Dia tetap di bagian paling akhir. Di ujung akar itulah dia biasanya terdapat tudung akar. Tapi biasanya waktu kita cabut dia akan tertarik tudung akarnya ya. Jadi nggak sampai habis. Kecuali kita mau lihat dia itu di tumbuhan toge. Ya. Kemudian ada fungsi akar. Yang pertama fungsi akar adalah menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah, kemudian menyerap air dan mineral dalam tanah pada medium tumbuhnya, kemudian menyimpan cadangan makanan dan menyerap oksigen. Kemudian ada bagian dari ini perbedaan akar tunggang dan akar serabut nah ya. Kalau yang akar tunggang dia biasanya akan saku ke bawah. Kalau akar serabut dia seperti ini ya, berserabut-serabut ya. Kemudian ada batang. Nih batang. Batang ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada namanya ruas batang atau ruas-ruas. Ini namanya ruas-ruas. Di bagian yang ini. Ini ruas-ruas. Terus kemudian ada yang namanya nodus atau internodus. Ini nodus. Ya, ini nodus, buku, artinya buku-buku batang. Kalau internodus ini ya. Ini internodus, yang ini nodus. Bagian-bagiannya ya. Kemudian ada fungsi batang. Yang pertama adalah menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan sampai ke bawah. Kemudian sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Itu biasanya nanti pada tumbuhan tebu ya. Tebu itu dia menyimpan cadangan makanannya di batangnya. Kemudian ada bagian dari daun. Ini nah ya, daun. Daun ini daun lengkap, dia akan terdiri dari helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Sedangkan daun tidak lengkap, dia hanya terdiri dari dua bagian saja. Misalnya boleh terdiri dari helai daun atau dari tangkai daun saja seperti daun impatian ini. Ini daun tidak lengkap. Ya. Kemudian ada fungsi dari
bulat, memiliki ruas-ruas atau internodus, dan memiliki buku atau nodus. Batang memiliki fungsi yaitu menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkut air mineral dan dari akar menuju daun. Daun memiliki bagian-bagian yaitu seperti helai daun atau lamina, tangkai daun atau petiolus, pelepah daun atau folius. Daun memiliki fungsi yaitu tempat terjadinya fotosintesis dan sebagai organ pernapasan. Sekian kesimpulan dari saya. Baik anak-anak, sudah paham semuanya ya tentang tumbuhan? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan Nesa. Apakah organ pada tumbuhan yang dijadikan alat perkembangbiakan vegetatif? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Kenda. Pada bagian daun. Pada bagian daun, ya benar sekali anak-anak ya. Alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu bisa berupa daun ya anak-anak ya. Seperti tumbuhan cocor bebek ya. Yang paling gampang kita lihat. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi tentang struktur akar, batang, dan tumbuhan pada manusia, untuk lebih mendalam pada manusia, memantapkan pemahaman kalian tentang materi struktur akar dan batang pada tumbuhan, Ibu memberikan tugas kalian di rumah ya. Itu tugasnya boleh dicatat. Nah, analisis tentang struktur tumbuhan, baik tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil dan monokotil. Itu dari mulai bentuk daun hingga akarnya ya anak-anak ya, perbedaannya ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran minggu depan materinya kita akan membahas tentang bunga, buah, dan biji pada tumbuhan. Itu Ibu menugaskan kembali kepada kalian untuk membaca kembali referensi tentang materi bunga, buah, dan biji pada tumbuhan. Dan Ibu menugaskan kalian kembali untuk membawa bermacam-macam bunga, buah, dan biji pada tumbuhan ya. Untuk kembali kita melakukan pengamatan di minggu yang akan datang.